Pujiastuti mengatakan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia merupakan bukan ide dari dirinya dan Presiden Joko Widodo. Penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara dalam menjalankan amanah Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 agar pencuri ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai. Berikut cuplikan pernyataan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang ada diunggah di via akun YouTube KKP News. Yang saya lakukan dengan tenggelamkan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada Undang-Undang Perikanan kita nomor 45 tahun 2009. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam undang-undang tadi. Jadi bukan ide Susi Pujiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 agar supaya pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai. Dan penenggelaman kapalnya pun itu terjadi hampir 90% lebih adalah putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu kita musnahkan karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk berhenti menenggelamkan kapal pencuri ikan di tahun 2018. Menurut Luhut, pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan perikanan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ditentang oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan, sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat. Luhut mengatakan nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita untuk dijadikan aset negara. Menurut Luhut, bukan tidak mungkin penenggelaman kapal masih bisa dilakukan bila ada hal-hal khusus yang dilanggar. Luhut menjelaskan alasan dirinya meminta tidak ada lagi penenggelaman kapal ini karena Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa sekarang ini saatnya pemerintah fokus dalam investasi. Senada dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menghentikan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Jika menyebut hal ini berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan negara lain. Menurut JK, kapal-kapal pencuri ikan itu sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kegiatan kelautan. Kapal-kapal itu juga dapat dilelang oleh Menteri Susi Pujiastuti yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk negara. Jika mengatakan bahwa tidak ada pasal di dalam undang-undang kapal yang mengharuskan kapal pencuri ikan harus dibakar atau ditenggelamkan. Kapal yang ditahan menurut Yusuf Kala bisa juga dilelang sehingga negara mendapatkan pemasukan. Sementara itu, mengenai kapal maling ikan bisa dijadikan aset negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hal itu. Menurut Sri Mulyani, kapal asing pelaku pencuri ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset negara. Menurut Sri Mulyani, apabila suatu barang diambil alih oleh negara sesuai dengan proses hukum yang benar, maka hal itu bisa menjadi aset negara dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sri Mulyani mengatakan perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti adalah bagaimana kapal-kapal asing tidak menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dilakukan sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jerah. Ya, pada dasarnya kalau suatu barang
yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja itu bisa dimanfaatkan bagi kita. Kan concern atau perhatian dari Ibu Susi adalah bagaimana kapal-kapal ini tidak menyalahgunakan. Apakah izin, apakah trayek, apakah dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam di Indonesia. Concernnya Bapak Presiden adalah agar mereka itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola, monitoring, dan kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya adalah untuk menegakkan tata kelola yang baik, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian setelah ini ditetapkan sebagai peserta dari pilkada, apa tahapan selanjutnya yang akan diikuti oleh pasangan calon dan juga cagup dan juga cawagup? Ya Tezar, memang setelah para pasangan calon atau para calon kepala daerah ini mendaftarkan calon ini dari KPU ini, tahap selanjutnya adalah tahap tes kesehatan, dan memang ada beberapa wilayah dari para pasangan calon yang telah mendaftar ini sedang melakukan tes kesehatan. Seperti pada Kamis pagi ini, seluruh pasangan calon dari Gubernur wilayah Sumatera Utara mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Untuk hari pertama ini, tes kesehatan akan difokuskan di pemeriksaan psikologi. 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, masing-masing Edi Rahmayadi, Musa Rajeksyah, pasangan JR Saragih dan Ance Selian, dan pasangan Jarod Saiful Hidayat serta Sihar Sitorus mendatangi Rumah Sakit Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Kedatangan ketiga pasangan ini untuk menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan termasuk pemeriksaan bebas dari narkoba dan tes psikologi. Tahapan pemeriksaan kesehatan akan berlangsung selama 2 hari. Hampir semua bakal calon gubernur Sumatera Utara mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan kali ini. Setelah kesehatan kita tunggu pengumumannya. Sehatkah saya berdua? Kalau dinyatakan sehat, kita lanjut ngikutin schedule yang sudah disiapkan oleh KPU. Kampanye, habis itu minggu tenang, selesai minggu tenang. Tezar, sementara dari bakal calon gubernur Bali juga mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah Bali Kamis pagi tadi. Tim dokter rumah sakit juga bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali untuk melakukan tes bebas narkoba. Calon Gubernur Bali Ida Bagus Raidharma Wijaya Mantra dan calon Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Tes kesehatan melibatkan 18 dokter Rumah Sakit Sanglah. Mereka akan menyampaikan hasilnya kepada KPU Bali sebagai bahan pertimbangan lolos atau tidaknya calon. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPU Bali pada 16 Januari mendatang. Selain calon gubernur, tim dokter Rumah Sakit Sanglah juga memeriksa kesehatan calon Bupati Gianyar dan calon Bupati Klungkung. Ini Mahkamah Konstitusi memutuskan nasib presidensial threshold atau ambang batas presiden tentang pemilihan umum. Untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Prilia Carvalho dan juru kamera Muhammad Reza. Ya, Lia, ini apakah Anda sudah melihat ini bagaimana jalannya sidang dan juga apakah sudah ada keputusan mengenai ambang batas presidensial threshold ini? Ya Tezar, memang sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari ini masih terus berlangsung dan dari pantauan kami memang sidang berjalan dengan tertib. Seluruh penggugat pun hadir pada hari ini dan Ketua KPU Arief Budiman juga turut hadir dan juga beberapa perwakilan yakni wakil dari pemerintah yakni Dirjen Kemenkumham serta ada juga wakil dari pihak DPR pun hadir dalam sidang ini. Memang hingga saat ini sidang masih terus berlangsung dengan pembacaan gugatan dari para pemohon.
depan. Memang angka presidensial threshold ini, Tezar, memang menjadi suatu polemik dikarenakan angka 20% masih ditentang oleh berbagai partai politik. Pihak dari pemerintah sendiri masih berpegang pada angka 20% dikarenakan memang menganggap angka 20% ini harus konsisten dan juga sama dengan pemilihan umum waktu lalu, sehingga setiap kali ada pemilu tidak harus berubah-berubah angka 20% ini, sehingga dapat menunjukkan konsistensi maksud kami. Tezar. Ya, Lia, apakah Anda memiliki tanggapan dari pemohon presidensial threshold ini? Ya, Tezar, memang sidang pada hari ini masih terus berlangsung sehingga kami belum mendapatkan tanggapan dari para penggugat. Namun Tezar, memang gugatan ambang batas calon presiden yang diajukan oleh 6 pihak yang hadir semua pada hari ini memang digugat oleh 6 pihak, yakni pakar komunikasi politik Effendi, lalu ada tokoh ACTA Habibur Rahman, lalu ada ex-komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, lalu ada juga bersama dengan Porludemen dan juga Partai Bulan Bintang. Dan memang kebanyakan penggugat ini tidak menerima dengan presidensial threshold sebesar 20% dari kursi DPR ataupun 25% perolehan suara sah nasional dalam pemilu DPR. Dan para penggugat ini merasa mendapatkan banyak kerugian dikarenakan angka 20%. Di antaranya salah satu penggugat yakni Effendi Ghazali mendapat kerugian yakni terbatasnya pilihan calon presiden dan juga menurunnya indeks demokrasi di Indonesia. Kerugian lainnya juga ada kerugian demografis dan juga kerugian fisiografis. Dan selain Effendi Ghazali, ada juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang yakni Yusril Issa Mahendra yang mengajukan gugatan dikarenakan memang dirinya memiliki legal standing untuk menguji pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebab merasa partainya dirugikan dikarenakan akan menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Tezar. Baik, terima kasih atas laporan dari Anda, Prilia Carvalho. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur tembus hingga Rp12.500 per kilogramnya. Informasi ini dan informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ardi Pramono. Ya, silakan Ardi dengan informasi dari Anda. Terima kasih Tesar dan juga pemirsa. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Banyuwangi, Jawa Timur tembus hingga Rp12.500 per kilogramnya. Naiknya harga beras jenis premium ini dipicu akibat kurangnya serapan gabah dari petani. Harga beras hampir di seluruh toko tradisional tembus hingga Rp12.500 per kilogramnya. Melambungnya harga beras ini terjadi sejak 2 minggu terakhir. Kenaikan harga beras jenis premium terjadi hingga 2 kali. Sebelumnya harga beras hanya Rp10.000 per kilogramnya, kemudian naik menjadi Rp11.000. Selanjutnya kembali naik hingga Rp12.500 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, naiknya harga beras dipicu oleh berkurangnya serapan gabah dari petani akibat cuaca dan hama sehingga pasokan beras ke toko-toko semakin berkurang. Beras sekarang 12.500, sebelum harga 12.500 harga 11.000, kira-kira 2 minggu ini harganya udah melonjak 12.500. Tapi barangnya ya memang bagus, bukan yang biasa-biasa, jenis barangnya premium.